Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Prima Mita Puspitasari Setianingrum MPD, selaku dosen mata kuliah kajian kurikulum biologi, dan tak lupa kepada teman-teman semua yang saya cintai. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Elsa Meliana, Ahadina Miftahur Rohmah, dan saya sendiri Yuni Fatmawati akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi landasan sosial budaya dan iptek dalam pengembangan kurikulum. Baik, langsung saja materi akan disampaikan oleh Mbak Elsa. Waktu dan tempat dipersilahkan. Next, Mbak. Yang pertama yaitu landasan sosial budaya dalam pengembangan kurikulum. Kurikulum dapat dipandang sebagai suatu rancangan pendidikan. Sebagai suatu rancangan, kurikulum menentukan pelaksanaan dan hasil pendidikan. Pendidikan bukan hanya untuk pendidikan semata, namun memberi bekal pengetahuan, keterampilan, serta nilai-nilai untuk hidup, bekerja, dan mencapai perkembangan lebih lanjut di masyarakat. Peserta didik berasal dari masyarakat mendapatkan pendidikan baik formal maupun informal dalam lingkungan masyarakat dan diarahkan bagi kehidupan masyarakat pula. Kehidupan masyarakat dengan segala karakteristik dan kekayaan budayanya menjadi landasan dan sekaligus acuan bagi pendidikan. Melalui pendidikan, kita dapat lebih mengerti dan mampu membangun kehidupan masyarakatnya. Maka dari itu, tujuan, isi, maupun proses pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi, karakteristik, kekayaan, dan perkembangan yang ada di masyarakat. Karena setiap lingkungan masyarakat masing-masing memiliki sistem sosial budaya tersendiri yang mengatur pola kehidupan dan pola hubungan antar anggota masyarakat. Ada 2 pertimbangan sosial budaya yang dijadikan landasan dalam pengembangan kurikulum. Yang pertama, setiap orang dalam masyarakat selalu berhadapan dengan masalah anggota masyarakat yang belum dewasa dalam kebudayaan. Maksudnya, manusia belum mampu menyesuaikan dengan cara kelompoknya. Dan yang kedua, kurikulum dalam setiap masyarakat merupakan refleksi dari cara orang berpikir, berasa, bercita-cita, atau kebiasaan. Karena itu, untuk membina struktur dan fungsi kurikulum perlu memahami kebudayaan. Nah, untuk mengembangkan kurikulum, langkah yang harus dilakukan yaitu yang pertama, mempelajari dan memahami kebutuhan masyarakat. Yang kedua, menganalisis budaya masyarakat tempat sekolah berada. Yang ketiga, menganalisis kekuatan serta potensi daerah. Yang keempat, menganalisis syarat dan tuntunan fenomena kerja. Dan yang kelima yaitu menginterpretasi kebutuhan individu dalam kerangka kepentingan masyarakat. Pengembangan kurikulum hendaknya memperhatikan kebutuhan masyarakat dan perkembangan masyarakat. Disinilah tuntutan masyarakat adalah salah satu dasar dalam pengembangan kurikulum. Ada 7 fungsi sosial pendidikan, yaitu mengajar keterampilan, mentransmisikan budaya, mendorong adaptasi lingkungan, membentuk kedisiplinan, mendorong bekerja berkelompok, meningkatkan perilaku etik, memilih bakat dan memberi penghargaan prestasi. Adapun faktor kebudayaan yang penting dalam pengembangan kurikulum antara lain, individu lahir tidak berbudaya, baik dalam hal kebiasaan, cita-cita, sikap, pengetahuan, keterampilan, dan sebagainya. Oleh karena itu, sekolah atau lembaga pendidikan mempunyai tugas khusus untuk memberikan pengalaman kepada para peserta didik dengan salah satu alat yang disebut kurikulum. Kurikulum pada dasarnya mengakomodasi aspek-aspek sosial dan budaya. Hal ini membawa implikasi bahwa kurikulum sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan pendidikan bermuatan kebudayaan yang bersifat umum, seperti nilai-nilai, sikap-sikap, pengetahuan, dan kecakapan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ahadina. Baik, yang kedua kita akan bahas tentang komponen dan juga kedudukan kurikulum.
Komponen kurikulum dapat diuraikan secara struktural yang memuat setidaknya ada 4 komponen penting yang saling berkaitan satu sama lain. Hasan Langgulung menguraikan keempat komponen kurikulum tersebut dengan rinci, yaitu tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh suatu pendidikan. Secara eksplisit, yang ingin dicapai adalah orang yang bagaimana yang akan dibentuk dengan kurikulum tersebut. Kemudian, knowledge atau pengetahuan, informasi-informasi, data-data, aktivitas-aktivitas, dan pengalaman-pengalaman yang menjadikan kurikulum itu terbentuk. Yang kedua ini semakna dengan mata pelajaran. Kemudian ada metode dan cara-cara mengajar yang dipakai oleh guru-guru untuk mengajar dan memotivasi peserta didik untuk mengarahkan mereka ke arah yang dikehendaki oleh kurikulum. Kemudian ada metode dan cara penilaian yang digunakan dalam mengukur dan menilai kurikulum dan juga hasil proses pendidikan yang direncanakan kurikulum tersebut. S. Nasution memaparkan ada 4 komponen tersebut yang didasarkan pada 4 pertanyaan penting yang dilontarkan oleh W. Taylor, yaitu yang pertama ada tujuan apa yang harus dicapai oleh sekolah. Kemudian yang kedua ada bagaimana milih bahan pelajaran guna mencapai tujuan itu. Yang ketiga ada bagaimana bahan disajikan agar efektif diajarkan. Kemudian yang keempat ada bagaimana efektivitas belajar dapat dinilai. Secara fisik, kurikulum dapat berbentuk suatu dokumen yang berisikan berbagai komponen seperti pikiran tentang pendidikan, tujuan yang akan dicapai oleh kurikulum tersebut, konten yang dirancang dan harus dikuasai peserta didik untuk menguasai tujuan, evaluasi yang dirancang untuk mengetahui penguasaan kemampuan yang dinyatakan dalam tujuan, serta komponen lainnya. Pada dasarnya, kurikulum merupakan jantung suatu proses pendidikan, yakni berkenaan dengan unsur-unsur fisik yang terlibat dalam proses pendidikan dan unsur-unsur non-fisik seperti proses berpikir, proses penyimpanan informasi, proses pembentukan sikap, proses internalisasi, ataupun proses pembentukan habit yang hanya dapat diketahui melalui suatu prosedur dan juga alat tertentu yang diyakini mewakili konstruk yang dimaksud. Sejarah telah mencatat sejak tahun 1968 bahwa kurikulum mengalami perubahan sebanyak 6 kali. Dalam pembaruan kurikulum dilakukan bukan berarti ganti menteri ganti kurikulum, melainkan disebabkan adanya perubahan dalam masyarakat, eksploitasi ilmu pengetahuan atau teknologi, seni, budaya, dan lain-lain yang mengharuskan adanya perubahan suatu kurikulum tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Yuni Fatmawati. Terima kasih Mbak Hadina untuk waktunya. Yang selanjutnya yaitu adalah landasan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengembangan kurikulum. Perkembangan iptek secara langsung berimplikasi terhadap pengembangan kurikulum yang di dalamnya mencakup pembaruan isi atau materi pendidikan, penggunaan strategi dan media pembelajaran, serta penggunaan sistem evaluasi. Materi pelajaran sepatutnya hasil perkembangan iptek kontemporer, baik berhubungan dengan hasil perolehan informasi ataupun cara memperoleh informasi tersebut dan memanfaatkannya untuk masyarakat. Perkembangan iptek semakin cepat dan persaingan antar bangsa semakin meluas. Oleh karena itu, dibutuhkan pemanfaatan, pengembangan, dan penguasaan iptek yang mana akan memberi implikasi terhadap pengembangan sumber daya manusia. Next. Beberapa hal yang dijadikan sebagai dasar pengembangan iptek yaitu 1. Pembangunan iptek selayaknya berada dalam keseimbangan yang efektif juga dinamis dengan pembinaan sumber daya manusia, pelaksanaan penelitian, pengembangan sarana prasarana iptek. Yang kedua yaitu penyusunan iptek terarah pada peningkatan kehidupan bangsa dan kualitas kesejahteraan. Yang ketiga, pembangunan iptek sepadan dengan nilai-nilai agama, kondisi sosial budaya, nilai luhur, dan lingkungan hidup.
Yang keempat yaitu penyusunan IPTEK harus berdasar pada upaya peningkatan efektivitas penelitian, efisiensi, produktivitas, dan pengembangan yang lebih tinggi. Yang terakhir yaitu pembangunan IPTEK harus dapat memberikan solusi penyelesaian masalah yang konkret. Supaya kurikulum sesuai dengan perkembangan IPTEK, maka harus memperhatikan kebutuhan masyarakat industri, menyesuaikan dengan teknologi yang berkembang saat itu, menyesuaikan pola hidup, syarat dan tuntutan tenaga kerja, serta menginterpretasi kebutuhan individu dalam kerangka kepentingan. Audrey Nichols dan Howard Nichols berpendapat bahwa pengembangan kurikulum ialah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar agar membawa peserta didik arah perubahan-perubahan yang diinginkan dan mengukur sampai mana di mana perubahan tersebut telah terjadi dalam diri peserta didik. Dengan demikian, pengembangan IPTEK dalam pengembangan kurikulum harus dilakukan oleh pendidik melalui pemanfaatan media belajar, sumber belajar, sistem penyampaian, pengembangan dimulai dengan unit-unit belajar yang melibatkan berbagai langkah, disertai dengan uji coba diteruskan dengan unit-unit lain. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. KOTD-nya yaitu pendidikan bukan persiapan untuk hidup, tapi pendidikan adalah hidup itu sendiri. John Dewey. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.